Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat beberapa ahli nih, MVP itu sebab dua hal tadi, MLP, MVP itu semua tidak terlepas dari yang namanya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin seperti yang bisa teman-teman lihat di layar ya, pada Tech Talk hari ini saya akan menyampaikan dua hal yang sering disebut-sebut selama proses pengembangan sebuah produk gitu, yaitu MVP dan MLP gitu. Dalam proses pengembangan produk yang selama ini kita lakukan, pasti kita kenal ya dengan istilah yang namanya MVP gitu, atau minimum viable product. Dan tidak jauh dari itu terdapat juga istilah yaitu MLP, atau kepanjangannya itu minimum lovable product. Menurut pendapat beberapa ahli nih, MVP itu adalah pendekatan yang masih masuk akal gitu untuk mencapai hasil yang baik dengan pengeluaran yang minimal, baik itu secara operasional, finansial, ataupun mengenai waktu timeline gitu ya. Yang hal ini itu disampaikan salah satunya oleh Eric Rice dalam bukunya itu ya dengan judul The Lean Startup. Nah, ini biasanya buku ini pasti sering dibaca teman-teman ya. Namun ada juga pendapat beberapa orang yang menganggap bahwa MVP itu perlu adanya peningkatan gitu ya. Karena kita membuat sebuah produk itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi juga bisa membuat pengguna itu merasa jatuh cinta ya. Jatuh cinta tanda kutip gitu, dengan produk yang kita buat, bahkan sampai di titik di mana user atau pengguna itu tidak bisa hidup tanpanya. Yang hal ini juga disampaikan salah satunya oleh yang namanya Brian D. Have dalam bukunya, yaitu Lovability: How to Build a Business That People Love and Be Happy Doing It. Nah, lantas, benarkah seperti itu? Apakah MLP saat ini yang baik daripada MVP? Atau MVP itu masih bisa diterapkan kapanpun itu, dimanapun itu, dan ya di masa apa aja gitu. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas, dan kalau bisa besar harapannya sih kita bisa saling berdiskusi bersama ya teman-teman, eee, terkait dengan topik pada Tech Talk hari ini. Oh iya, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Denta Ulung Wisesa dari tim Avenger HCM yang saat ini sebagai UX di tim Avenger gitu. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan terkait MVP dan MLP, mari kita tengok dulu ya. Di sini ada sebuah hal yang terkait dengan needs, needs ya. Artinya kalau bahasa Indonesia itu ya sebuah kebutuhan. Sebab dua hal tadi, MLP, MVP itu semua tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan, terutama pada perancangan dan pengembangan suatu produk, itu pasti akan lekat dengan yang namanya kebutuhan user. Berbicara tentang kebutuhan, kebutuhan, eee, ada sebuah hierarki yang dinamakan Maslow hierarki. Maslow hierarki ini bentuknya kurang lebih seperti yang ada di segitiga sebelah kiri ini. Di sini tuh yang paling bawah itu ada hierarki psychological atau psikologi gitu ya. Kemudian naik ke atasnya ada safety, keamanan, belonging, belonging ya, belonging, itu kepemilikan, esteem. Esteem tuh apa ya? Esteem tuh
harga diri, ya, harga diri, kemudian ada self actualization, aktualisasi diri lah gitu. Nah, kemudian menurut Aaron Walter dalam bukunya yaitu Designing for Emotion, menerjemahkan Maslow model tadi ke dalam hierarki lain yang disebut user need hierarki. Kurang lebih gambarnya seperti segitiga yang ada di sebelah kanan ini. Itu di paling bawah yang biasa kita kenal ya. Di paling bawah itu ada fungsional, kemudian ada di atasnya ada reliable, eh, bisa diandalkan, usable, kemudian usable lagi berguna, bisa digunakan. Nah, yang paling atas sendiri ini pleasurable. Nah, sama beliau ini kenapa ada tanda missing di sini? Tanda missing ini bukan maksudnya ini terus ini nggak ada gitu ya. Tapi mayoritas tahap paling atas ini sering banget di skip ataupun terlewat gitu dalam pengembangan sebuah produk ya. Pleasurable, nyaman. Nah, Aaron Walter melalui hierarchy of user need itu tadi dalam bukunya menyampaikan bahwa untuk bisa memberikan pengalaman yang positif, interface itu harus interface suatu produk atau service itu haruslah berfungsi dengan baik secara fungsional ya. Dan selain itu perlu juga berguna setiap saat sehingga bisa diandalkan dan itu harus ramah pengguna juga, pleasurable tadi ya, nyaman gitu. Saat merancang sebuah sistem digital, biasanya perusahaan ya atau sebuah organisasi instansi itu akan melakukan banyak usability testing untuk memastikan bahwa pengguna itu dapat menyelesaikan tugas yang diinginkan dengan baik, benar, dan juga sukses gitu. Untuk mencapai apa yang ada di hierarki user need ini tadi ya, user need, ada beberapa konsep yang bisa diterapkan. Salah duanya itu yaitu MVP dan juga MLP begitu. Next, mari kita masuk, kita bahas terkait MVP dulu nih ya. MVP, MVP atau minimum viable product itu secara umum adalah the minimum viable product is a product with a minimum set of basic feature that is used to collect feedback for further iteration. Artinya apa Bang Messi? Produk yang digunakan untuk mendapatkan feedback yang berguna untuk iterasi lebih lanjut gitu ya. Istilah minimum viable product itu biasa kita kenal dengan MVP, merupakan istilah yang dipopulerkan oleh salah satunya yang tadi sudah disebutkan yaitu Eric Ries dalam bukunya The Lean Startup. Nah, Eric Ries ini menggunakan konsep ini sebagai cara untuk menciptakan produk dengan metode atau cara yang agile, gitu. Agile dalam cycle of build, measure, and learn. Nah, di sini salah satu contoh penerapan tadi, cycle build, measure, and learn tadi, itu ada di bagian sebelah kiri MVP proses. Di sini terdapat bagian alur yang di dalamnya bagian ini yang paling kiri itu adalah pertama kali adalah envision atau initial idea atau ideation ya biasa kita sebutnya gitu. Nah, dari sana keluar hasil nih dari hasil ideation tadi keluar hipotesis. Hipotesis itu kemudian dibangun sedikit dulu, build a little, kemudian deploy ya lalu masuk ke proses observe and measure ya, diobservasi kemudian diukur. Ya, di proses ini akan terlihat nih nanti ya dari initial idea di awal tadi mana yang proven atau yang disproven idenya. Kalau yang proven ya berarti ide itu dikunci karena sudah terbukti ya proven, productize gitu. Kalau yang disproven ideas ya wis ya sudah di drop aja gitu. Selain itu, hasil saat di proses observe and measure ini tadi, tim juga bisa melanjutkan pengembangan. Jadi nggak harus berhenti. Jadi bisa keep going, tetap melanjutkan dari hasil ini tadi, initial idea, keep going.
build a little, atau pivot. Pivot ini mengulang lagi di proses envision untuk ideation, baik itu sebelum, menggodok lagi ya ide sebelumnya yang sudah di-deploy tadi, atau malah, ide baru lain lagi. Itu, nanti kan berdasarkan feedback yang ada di bagian feedback user di bagian observe and measure ini tadi. Nah, dalam konteks ini, hal pertama yang disampaikan oleh Eric Ries ya di dalam bukunya tadi, MVP itu, a product that has the minimal amount of effort but that still able to solve in simple way the user spend and further down the line bring knowledge. Maaf kalau bahasa Inggrisnya agak kelepotan. Jadi artinya ya kurang lebih itu produk yang memiliki, sedikit effort, tapi masih mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang sederhana, serta mengurangi, user pain sampai di bawah batas minimal yang dibutuhkan gitu ya, dan membawa pengetahuan, bring knowledge ke user. Dulu Dulu itu produk yang dibuat dengan cara yang masih tradisional, itu membutuhkan konsep analisis dan kolaborasi yang cukup panjang gitu. Sebaliknya dengan adanya MVP ini, eee, membuat sebuah produk yang minimal, yang hanya dengan fitur yang diperlukan, tapi dapat dianalisis dengan lebih cepat dan proses validasi yang bisa lebih cepat pula gitu. Nah, lantas apakah berarti MVP itu merilis produk yang benar-benar minim fitur sekali gitu, atau cuma aplikasi atau produknya cuma yes pokoknya jalan lah gitu. Nah, mari kita mungkin bisa cermati, bersama ilustrasi berikut ya teman-teman. Di sini, salah satu ilustrasi di mana itu how to build a minimum viable product. Nah, misal kalau kita melihat dari ilustrasi yang muncul ini, mungkin kita bisa membuat studi kasus gitu ya. Anggaplah ada sebuah tim yang mempunyai project dengan tujuan itu adalah, misal kita bayangkan tim itu akan projeknya mengembangkan alat transportasi pribadi yang nyaman, dengan alat transportasi pribadi yang nyaman. Nah, di sini kalau kita mengacu pada ilustrasi ini ya, yang dimaksud MVP itu yang di bagian bawah, karena kan kita bilang tadi project-nya kan goals-nya alat transportasi pribadi yang nyaman. Jadi alat transportasi pribadi bentuk minimumnya apa gitu, bentuk minimum itu. Nah, misal di sini kan digambarkan misal tim itu pertama membuat skateboard dulu kan, alat transportasi pribadi skateboard. Nah, dari skateboard rilis ini dapat feedback mungkin ada dari 20 orang yang suka cuma satu orang. Nah, sisanya kan misal ya masih harus dorong, masih kepanasan, kehujanan dan seterusnya. Itu kan berapa? Tim Nggak tahu. lalu tim lalu mengembangkan produk selanjutnya, bisa skuter, kemudian naik lagi ke sepeda, kemudian naik lagi sepeda motor, terakhir mobil. Nah, tapi kalau kita pakai ilustrasi yang atas ini, kalau misalnya tujuannya itu adalah alat transportasi pribadi yang nyaman, maka konsep yang atas ini kurang tepat gitu ya. Misal tim itu karena tujuannya alat transportasi pribadi yang nyaman, mereka riset nih ketemu akhirnya mobil. Tapi mereka tuh bikinnya bannya dulu. Nah, tapi ban ini kan setelah dirilis, yuk terus ban ini bisa diapain gitu? Mau ditumpaki atau gimana? Kan alat transportasi ya, kita bicaranya tadi salah satu contohnya. Nah, ada ban, kemudian bannya itu disambungkan ke kerangka, kemudian bikin mesin, baru semua ini digabungkan jadi sebuah produk alat transportasi pribadi yang menjadi mobil. Jadi, eh, hal ini ya kurang tepat misalnya kalau misalnya dinamakan MVP. MVP itu ya harus produk paling mendasar
dari tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, gitu. Nah, di sini, menurut Paulo Caroli dalam bukunya The Lean Inception, basically an MVP is an early version of product that is created with minimum effort and development time. Jadi pada dasarnya MVP itu adalah versi awal dari suatu produk yang dibuat dengan minimum effort dan minimum waktu pengembangan. Hal ini ya mungkin saja akan ada kekurangan gitu ya, banyak fitur, kekurangan banyak fitur, tapi MVP itu harus setidaknya minimal sudah bisa memberi gambaran awal serta impact ke user gitu dari produk yang kita bangun. Sehingga mereka itu dapat explore, dapat apa ya, expect lebih dari pengalaman menggunakan produk yang minimum yang sudah kita rilis itu tadi. Nah, jadi MVP itu bukan versi pertama dari sebuah produk yang kita bangun, tapi bentuk paling dasar dari produk itu. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut. Kenapa sih milih MVP gitu ya? Kenapa harus MVP? Sisi positifnya MVP itu apa sih? Pertama, ini ada easy and cheap idea validation. Easy and cheap idea validation. Jadi, daripada merilis produk yang langsung jadi gitu ya, teman-teman, yang memiliki serangkaian fitur lengkap langsung gitu, MVP itu, merupakan cara termurah dari pengembangan suatu produk ya, termurah tanda kutip, kan nggak harus mengenai biaya ya, dengan fitur minimum tadi, jadi memudahkan untuk menguji serta mengkaji ide yang ada. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan itu juga ikut jadi minimum. Jadi, murah, cost itu ya bisa ya termasuk dengan biaya, tapi bisa juga dengan waktu, bisa dengan resource, sumber daya manusia. Jadi itu serba minimum. Jadi dengan kata lain, MVP itu bertujuan untuk, menguji dan mengevaluasi ide kita yang ada di produk tersebut. Kemudian setelah dirilis kita mempelajari bagaimana pengguna di real life beraksi, berinteraksi atas produk yang kita bangun, gitu. Poin kedua, kenapa harus memilih MVP itu adalah room for change and evolution. Jadi, dengan MVP ini kita masih memiliki ruang untuk berkembang, atau berevolusi ya gitu. Pada saat kita mengembangkan produk, beberapa teknologi baru saja bisa aja muncul gitu. Karena yang kita tahu perkembangan teknologi itu yang sangat cepat gitu ya. Sehingga kita dapat mengintegrasikan fitur-fitur tambahan dengan cepat dan tetap bisa mempertahankan ide intinya dari produk tersebut. Jadi, ya walaupun terlepas dari itu sebenarnya pada dasarnya ya dalam pengembangan suatu produk itu, kita harus tetap bisa bisa menambahkan value-value baru ya pada setiap tahapan pengembangan dan tetap membuat prototipe yang fleksibel untuk setiap perubahan ya. Kalau biasa kita umum dengar itu agile gitu. Kemudian ada possibility to test and experiment, and at low risk and cost. Di sisi kalau kita bicara bisnis ya, bisnis artinya, eee MVP itu ditujukan untuk menghasilkan sebuah profit. Jadi ini tentang, memahami apa yang dibutuhkan produk kita untuk sukses atau berhasil, dengan tidak harus menyertakan semua fitur, cukup dengan fitur yang kita ingin uji ke publik, ke user target kita, begitu. Hal terbaiknya adalah kita dapat, dengan mudah bereksperimen dengan fitur-fitur yang sudah kita tentukan, mana yang bekerja paling baik dan juga tidak menghabiskan banyak banyak biaya gitu kan. Jika kita bicara dengan bisnis tadi, baik itu waktu dan tenaga. Jadi bisa terbukti atau bisa mengkaji ulang lebih cepat gitu. Lalu, yang terakhir, yang keempat itu ada valid proof of your idea to stakeholder.
Nah, ini kalau kita bicara bisnis lagi ya nih teman-teman. MVP itu ibarat kayak showcase ya, showcase awal. Jadi kalau kita di pameran itu kan suka ada barang-barang yang dipajang. Kalau kita pameran otomotif kan ada kendaraan-kendaraan dipajang yang biasanya itu tuh merupakan bentuk minimum dari produk tersebut ya. Jadi hal ini tuh eh, masih bisa menjadi produk yang lebih besar, lebih kompleks, dan bisa dikembangkan lebih luas lagi gitu. Hal ini memungkinkan untuk bisa dijadikan bahan ya kepada investor. Misalnya kalau kita bicara bisnis, investor yang mau ngasih dana atau pemangku kepentingan dalam validitas pasar dari ide-ide yang ada di produk kita itu, serta bisa meyakinkan mereka untuk berinvestasi lebih dalam membangun bersama produk sampai akhir gitu. Kemudian kalau kita bicara hal yang positif, pasti selalu tidak terlepas dengan hal yang negatifnya gitu. Dengan manfaat-manfaat tadi ya, serta hal-hal positif yang bisa kita dapat dari MVP. Lantas masalahnya itu apa? Masalahnya apa dengan MVP itu? Nah, ini menurut Jean Kang Moller ya, dalam bukunya The Simplicity Playbook for Innovator, ada dua hal yang menurutnya ia khawatirkan terkait dengan MVP ini gitu. Yaitu pertama, MVP is often misunderstood as goal. Jadi MVP itu sering disalahpahamkan ya, salah paham dijadikan sebuah goal atau tujuan. Menurut si Jin Kang Moller ini tadi, tim yang bertujuan untuk menghasilkan MVP itu pada akhirnya ya hanya menghasilkan produk yang sekedar berfungsi gitu. Yang dijadikan goal MVP itu ya berfungsi, sekedar jalan, intinya ya cuma fungsionalnya aja gitu, tanpa memberikan pengalaman positif yang diinginkan user gitu. Ia si Jin Kang Moller ini juga sering mengamati MVP kalau misalnya dijadikan konsep yang cukup sering disalahgunakan, itu biasanya suka dijadikan sebagai alasan atau pembenaran ya, membenarkan perilisan produk yang masih di bawah standar, yang terkadang itu malah nambahi gawean atau tidak memenuhi kebutuhan pengguna begitu. Jadi ya itulah yang dikhawatirkan mengenai MVP ini. Kedua itu ada the value of the craft side of design is often neglected due to the pressure of having to launch something quickly ya. Singkatnya ya intinya mengabaikan sebuah konsep desain yang sudah dibangun eh, dikarenakan pressure untuk harus kebutuhan launching secara cepat mungkin gitu. Ya tidak memungkiri memang betul ya pentingnya untuk bisa agile ya. Apalagi merilis suatu versi produk dengan cepat agar dapat segera divalidasi dan dipelajari feedbacknya yang didapat dari user yang menggunakan produk kita. Tapi seharusnya ya tidak boleh lupa bahwa produk yang kita buat itu perlu didesain dapat merangkul semua tingkat kebutuhan pengguna. Terkadang ya sering kita mendapati tim itu sering mengeluh bahwa proses desain itu terkadang terkesan lambat. Bahkan ekstrimnya itu bisa menganggapnya sebagai sebuah beban, bahkan menganggap bisa memperlambat pengerjaan produk tersebut makin lama dan sebagainya. Memang sekilas proses desain itu terlihat lama, tapi di balik itu semua, itu nggak hanya sekedar lama, di dalamnya pun terdapat proses yang reflektif atau kontemplatif untuk mengeksplorasi segala kemungkinan yang ada dan yang dibutuhkan oleh user. Memang padahal proses desain itu adalah tentang membuat dan merangkul semua elemen UX, user experience, seperti visual, touch, bahkan suara kalau misalnya ada gitu ya, sehingga dapat memuaskan dan menarik pengguna secara emosional. Oke, lanjut. Kita masuk ke, kan kita tadi sudah membahas MVP, kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah MLP, Minimum Lovable Product. Ini ada ilustrasi ya, contoh gambar
roti coklat itu ya, MVP, dan ini MLP. Podo-podo roti coklatnya tapi beda tampilan, beda looks, beda menarik lah gitu. Next, langsung aja. Jadi MLP itu ya secara singkat adalah the minimum lovable product that has not only basic functionality but also the potential to make user fall in love with it. Artinya kurang lebih produk yang minimal tapi tidak hanya memiliki fungsionalitas dasar aja, namun juga tetap berpotensi membuat make user fall in love, membuat pengguna untuk jatuh cinta pada produk kita gitu ya. Berbeda dengan MVP, MLP ini tidak hanya berfokus pada fungsi dasar produk, tapi juga bagaimana menaklukkan audiens sejak kontak pertama gitu ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa pendekatan menggunakan MVP itu sebenarnya ya tidak sepenuhnya salah gitu ya, dan masih masuk akal karena memang terkadang keputusan itu harus dibuat untuk mencapai hasil yang terbaik dengan cost atau biaya seminimal mungkin ya, baik operasional, kalau kita bicara bisnis itu ya kait dengan finansial, terkait dengan waktu dan sebagainya. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya, di bagian sebelah kiri ini ada bagan dua segitiga. Jadi kalau misal kita bicara MVP itu tadi, kebanyakan menganggapnya bahwa itu fokusnya hanya ke fungsional gitu ya. Bagian bawah ini jadi bikin dikit dulu ya pokoknya sampai kepenuh dulu fungsional, baru naik ke reliable, baru naik ke usable, baru terakhir terkadang itu pleasurable, yang terkadang ini bisa terlewat, bahkan malah kelupaan gitu untuk sebuah pengembangan produk. Nah, alih-alih hanya memberikan pengalaman yang memenuhi bagian secara horizontal ya di tiap level. Jadi fungsionalitas itu yang pertama, kemudian naik satu-satu ke level yang atas yang ada kaitannya dengan emosional tuh pokoknya dibikin terakhir lah. Nah, ini saat ini tuh kita bisa ubah ke pemenuhan yang secara vertikal. Secara vertikal tetap tetap minimum, tetap sedikit, tapi pemenuhannya itu secara vertikal. Jadi setiap rilis suatu produk itu bisa mencakup elemen setiap level, baik itu fungsional, handal, kemudian ya dapat digunakan dan memiliki ikatan emosional ke user ya. Lovable itu tadi kata love. Nah, jadi akan lebih baik ya merilis fitur yang mungkin lebih sedikit tapi berfungsi dengan baik. Lebih sedikit tadi lebih sedikit fitur ya, tapi dalam hal fitur mendasar dari produk kita. Jadi yang berfungsi dengan baik, kemudian membuatnya menarik daripada merilis fitur yang fungsional fungsional tok gitu ya sebanyak-banyaknya, tapi terkadang melupakan aspek-aspek yang lain dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit juga. Ya kita masuk lagi ke bagian ilustrasi ya teman-teman. Nah, kalau kita tadi kan sempat melihat ilustrasi MVP itu seperti apa, kita gunakan bayangkan studi kasusnya itu masih sama, yaitu membuat alat transportasi pribadi yang nyaman. Kita garis bawahi alat transportasi pribadi yang nyaman. Kalau MVP tadi kan membangun dari hal minimum dulu nih. Tadi bisa mulai dengan skateboard, kemudian sepeda motor, baru lanjut naik ke mobil. Nah, di MLP ini sedikit berbeda. Jadi mereka memulai riset di awal. Jadi alat transportasi pribadi yang nyaman itu apa sih? Diriset tuh. Diriset, dicek, oh ketemu nih mobil ya, gitu. Katakanlah ya, bayangkan seperti itu ya, mobil gitu. Nah, kalau di MLB ya yang dibangun itu ya langsung mobil gitu. Mobil tapi dalam bentuk yang minimal. Jadi kalau misalnya kita bagian ini ya, ya pokoknya CT masih jelek, kaca kanan kirinya masih belum ada ya. Kita permisalkan seperti itu ya. Lampunya juga lampu yang biasa aja, bannya ya asal bisa muter aja gitu. Tapi ini sudah dalam wujud mobil dan bisa digunakan gitu. Habis itu dirilis, naik lagi, kita tambahin cat yang lebih bagus, ban kita upgrade.
kita tambahin kaca, kita tambahin spion, lanjut ke misal lampunya diganti lampu yang halogen kayak gitu kan. Walaupun masih, bak terbuka, tapi bertahap secara berlangsung itu nanti hasil akhirnya adalah mobil yang katakanlah yang kita garis bawahi tadi yang nyaman gitu. Eee, Menurut Brian De Haef ya dalam bukunya yang Lovability: How to Build a Business That People Love and Be Happy Doing It. Jadi, menurut beliau, you have to get out in the world and find out what constitute value in the mind of your customer. The goal is no longer creating what people think is cool, but creating what the customer cannot live without. Yang artinya ya kurang lebih kita harus keluar dari dunia yang selama ini kita gunakan ya untuk mencari tahu apa yang ada di dalam benak pelanggan atau user atau customer kita. Tujuannya, bukan lagi menciptakan sesuatu ya apa yang menurut orang-orang itu keren, tapi menciptakan apa yang tanpanya itu user tidak bisa hidup. Nah, itu menurut Brian De Haef. Jadi dari dalam bukunya, Brian De Haef ini Lovability menggambarkan bahwa produk itu dibuat tidak hanya untuk memecahkan sebuah masalah, tapi juga, untuk membuat user atau pengguna itu merasa bahagia, merasa nyaman, jatuh cinta gitu ya. Di era saat ini ya, di era saat ini kalau kita bicara bisnis ya, era perubahannya itu serba cepat gitu. Jadi kita perlu merubah mindset kita dengan, user experience dalam proses perancangan dan pengembangan suatu produk, ya. Kalau tidak, ya kalau kita berada di dunia bisnis maka itu bisa kalah saing gitu dengan kompetitor-kompetitor kita. Apalagi kalau kita mempunyai produk yang banyak pesaingnya gitu. Kalau kita nggak menginisiatif mengambil, hati ya, mengambil hati user ya tentu kita akan kalah cepat dengan produk-produk saingan kita gitu. Nah, di sini ya menurut Jin Kang Moller dalam bukunya The Simplicity Playbook of, Innovator. To drive this mindset change, I encourage you to change your vocabulary from MVP to MLP, minimum lovable product. Why love ya? Why love? Kata love itu, the word of love makes him somewhat foreign to your line of business. By love, I refer to positive emotion you want to create for your customer. Jadi, uh, untuk mendorong perubahan pola pikir ini, saya tadi menurut Jin Kang Moller tadi encourage Anda untuk mengubah kosakata dari MVP menjadi MLP, produk minimum yang lovable. Mengapa love ya? Kata love mungkin akan begitu asing ya. Mungkin sebagian dari kita, menganggapnya sedikit aneh atau mungkin asing di lini bisnis. Dengan love ini yang menurut Jin Kang Moller ini saya merujuk pada emosi yang positif yang ingin, Anda ciptakan untuk pelanggan Anda begitu. Jadi menurutnya, terdapat perbedaan yang besar ketika user itu ya sekedar merasakan puas terhadap produk kita, jadi merasa, "Oh oh ya udah," gitu, jadi. Produk kita dengan user itu merasa mencintai ya, merasa nyaman dengan experience selama menggunakan produk kita. Jadi, kita menjadikan kata love tadi sebisa mungkin sebagai goal atau tujuan. Maka ya tentu itu akan, membuat kerangka berpikir yang baru, yang awalnya kita MVP, perlahan kita bisa merubah menjadi MLP gitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa pilih MLP ya? Tadi kan di MVP kita juga membahas sisi positifnya, nggak adil juga kalau kita nggak membahas sisi positif dari MLP ya. Pertama, kenapa kita harus milih MLP ini? Yaitu adalah change to attract customer customer. Ya, kalau kita bicara lagi dalam dunia bisnis ya, konsep MLP ini tuh muncul karena adanya, masalah utama, yaitu ramainya pasar atau banyaknya persaingan produk yang sama. Kita membangun suatu produk dengan tujuan untuk menargetkan mendapatkan bagian yang lebih besar dari pasar yang sangat kompetitif ya, maka produk itu
haruslah stand out, haruslah menarik dan bisa mengambil perhatian, target user untuk bisa mencoba dan bisa langsung mengevaluasi produk kita ya. Padahal, user itu mau menggunakan dan mengevaluasi produk itu sangat bergantung pada itu tadi, hubungan emosional, love tadi, yang dialami user saat pertama kali produk kita dikenalkan ke mereka. Itulah mengapa MLP itu ya, tengahnya itu love, menimbulkan cinta. Yang kedua itu, lovable product with low effort. Maksudnya, kita bisa menguji dan merilis produk dalam versi yang sederhana, disederhanakan dulu, dan dari sana kita bisa, memahami cara menyempurnakannya bagaimana, kemudian, eee, berevolusi, berkembangnya seperti apa, tanpa pengeluaran atau cost yang besar di awal tadi. Tapi, perlu digarisbawahi, ini tuh bukan cuma sekedar produk yang dirilis, ya untuk memenuhi kebutuhan user aja, maksudnya ya sekedar rilis aja wis pokoknya berfungsi ya udah gitu. Tapi dapat memberikan, sesuatu yang lebih seperti menyenangkan dan juga memberikan impact emosional yang positif gitu. Jadi nggak sekedar rilis, sekedar pakai, selesai gitu. Yang ketiga itu ada yang namanya reduce reduce time to market. Nah, ini dengan MLP kita dengan MLP, kita itu bisa mengurangi waktu yang cukup banyak untuk marketing produk, sekaligus membuat user itu merasa jatuh cinta dengan produk kita. Bahkan ya dengan bentuk yang sederhana itu tadi, yang tentu saja kalau misalnya dengan bentuk sederhana aja mereka sudah bisa jatuh cinta, ya itu merupakan bonus tambahan gitu. Otomatis dengan launch time yang minimum, dengan tingkat kemungkinan loyalitas yang lebih besar, ya maksimum ya kenapa enggak? Kenapa kita enggak mencoba untuk menerapkan MLP itu tadi? Yang terakhir itu adalah earl early branding ya, early branding. Jika kita membuat produk yang lovable, maka itu kita bisa memicu efek apa ya, efek viral gitu. Jadi misal user itu suka, misal kita sudah merilis produk gitu, user suka, terus mengagumi produk kita walaupun dengan bentuk yang sederhana itu tadi, maka tidak menutup kemungkinan ya produk kita itu akan dibicarakan gitu ya, satu sama lain ke orang-orang, ke circle-nya, produk ini tuh bagus, produk ini simple tapi nyaman gitu kan. Maka, itu kalau misalnya kita menambahkan elemen branding ke dalam desain interface kita, maka itu, kalau kita bicara dengan bisnis ya, akan membantu, dari sisi promosi. Jadi akan berkontribusi banyak dalam, promosi produk kita, gitu. Selanjutnya, nggak adil juga kalau kita misalnya nggak bicara sisi negatifnya. Tadi kan kita MVP sudah melihat nih ke sisi negatifnya atau kekurangannya itu apa. Nah, kita MLP itu apa sih masalahnya dengan MLP ini? Nah, menurut, Matthew Arbesfeld, ya dia seorang CEO dan co-founder dari LogRocket ya. LogRocket ini konsultan, bisnis. MLP itu, pertama masalahnya itu adalah speed of delivery speed of delivery. Jadi kecepatan dalam mendeliver. Tidak memungkiri memang ya untuk membuat produk yang MLP itu sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan MVP. Karena memang salah satu tujuan dari MLP itu adalah membuat user itu merasa tertarik dan terpikat oleh produk yang kita buat. Maka dari itu, akan sedikit ya membutuhkan waktu, investasi lebih di dalam riset. Tadi kan kita melihat dari ilustrasi yang, alat transportasi pribadi yang nyaman, jadi kan akan lebih membutuhkan waktu untuk riset, karena harus meriset dulu alat transportasi pribadi yang nyaman itu apa sih? Oh, ketemu mobil gitu kan. Kemudian, investasi lebih di dalam UI dan UX-nya, dan juga kalau kita bicara bisnis itu akan lebih effort di marketing. Kalau misalnya, eee, bicara bisnis lagi, tentu, salah satu tujuannya itu profit gitu ya.
mengambil untung. Maka, keberadaan desainer, keberadaan marketer, itu bisa mempengaruhi jalannya proses pengembangan produk ya, apalagi, di zaman yang serba berubah dengan cepat ini, apakah itu bisa tercapai MLP-nya atau tidak, gitu. Yang kedua itu ada yang namanya fitur set needed. Jadi, fitur set yang dibutuhkan. Jadi satu set fitur yang dibutuhkan. Eee, ketika membangun suatu produk, tim yang terlibat di sana saat ingin menjadikan produknya itu MLP, misalnya sudah, itu menjadi kesepakatan ya dalam sebuah tim, oke produk ini kita jadikan MLP begitu. Nah, maka mereka itu akan berusaha untuk memastikan bahwa apa yang dibangun itu tidak hanya memberikan value ke user, tapi juga bisa menarik perhatian pada saat user pertama kali menggunakan produknya. Ya memang dalam beberapa kasus, terkadang hal tersebut, mengharuskan tim membuat satu set fitur yang agak lebih banyak. Jadi membuat satu set, kalau misalnya kita membuat misalnya contohnya ya, kita menganggap, fitur pendaftaran, ya satu set itu mulai dari login, register, kemudian, lupa password, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan sebuah satu set gitu. Oke, nah kita masuk ke tahap, ke bagian conclusion, kesimpulan. Lantas mana yang terbaik kalau kita bicara kayak gitu? Tadi kan kita sudah membahas ya plus minusnya MVP dan MLP dan pendapat dari beberapa yang ahli di bidangnya, yang sudah mempelajari secara mendalam dua hal tersebut. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi mungkin ini, akan lebih ke pendapat pribadi saya ya, jadi bukan, pendapat pribadi saya berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya gitu. Nah, sebelum lanjut, mari kita simak lagi ya ilustrasi, yang muncul di layar ini. Jadi itu ada kopi, sama-sama kopi, tapi dibuat dengan cara yang berbeda. Yang satunya merepresentasikan MVP ya, kopi instan itu yang sasetan yang tinggal langsung dituang dan tuang air panas jadi. Terus juga ada yang merepresentasikan MLP gitu ya, kopi yang dibuat oleh barista dengan mesinnya dan lain-lain gitu. Nah, jadi, ada 2 macam kopi, yang kiri adalah kopi instan, yang kanan itu kopi yang dibuat dari mesin gitu ya, dioperasikan oleh barista. Hasil akhirnya itu sama-sama kopi, tapi proses, rasa, dan penyajiannya itu berbeda. Nah, gini, misal ya, kita bayangkan ya, ini bayangkan kita tuh sebagai orang yang senang banget minum kopi ya, memulai hari itu harus minum kopi dulu, kalau nggak minum kopi pokoknya ada yang kurang lah. Wah, pokoknya malas meh ngapa-ngapain ya nggak minum kopi gitu ya, kita bayangkan seperti itu. Nah, di suatu hari, yang biasanya kalau sebelum ngantor itu kita mampir dulu ya ke kafe atau ke tempat kopi si hijau yang harganya mahal itu. Ya itu kita mampir dulu ke kafe, membeli kopi yang enak, yang dibuat oleh barista, diminum di kantor gitu ya, dengan nyaman, atau selama perjalanan ke kantor ya kalau misalnya biasanya naik mobil gitu kan. Tiba-tiba di hari itu tuh ada meeting penting banget ya, tiba-tiba kita bangun telat, kesiangan, waktu udah mepet dan harus buru-buru banget ya, karena nggak boleh telat meeting, meetingnya penting banget, nggak bisa lewat ya. Kira-kira nih ya teman-teman bayangkan, kita bakal milih opsi kopi yang mana gitu. Kita kan seorang maniak kopi nih, gitu. Kopi instan, terus nanti tinggal bikin di kantor, ya, tuang air panas, kelar, atau tetap mampir ke kafe dulu ya. Kita ikut ngantri dulu ke toko kopi si hijau tadi, yang beli kopi terus menikmatinya di kantor, di jalan. Nah, kira-kira nanti teman-teman milih yang mana nih? Nah, pasti teman-teman punya jawaban masing-masing gitu kan, beserta alasannya. Tentu saja, begitu juga dengan saya gitu. Kalau saya jadi orang yang bangun kesiangan itu tadi dan waktu udah mepet banget, sedangkan saya adalah orang yang suka banget sama kopi, maniak kopi, maka saya akan memilih kopi instan gitu. Milih kopi instan tadi karena ada kebutuhan untuk mengejar waktu yang mepet tadi, dikejar meeting itu tadi. Nah, jadi, menurut saya, MVP atau MLP
Itu tergantung kondisi, ya. Plus minus dari keduanya itu jika tadi ya dari pendapat-pendapat yang sudah ada, kalau dirangkum itu seperti ini ya. MVP itu ya faster, cepat, cheaper, ya, murah, kemudian dia solve the problem. Kalau MLP itu slower, not that cheap, tapi makes people fall in love. Nah, kalau misalnya kita menyandingkan ya fungsinya berdasarkan dengan fungsi dan tujuan dari MVP serta MLP tadi, nah kurang lebih seperti yang muncul dua dua tabel ini ya dibandingkan. Jadi kalau MVP itu ya solve the problem, tapi MLP itu ya nggak cuma solve the problem, tapi juga create connection, gitu. MVP lebih ke practical benefit for the user, MLP itu engage through the emotional side, gitu. Kalau MVP itu fokus ke validasi, kalau MLP itu fokus ke marketing karena ini bicara dengan bisnis, gitu ya. Kalau MVP fokus dengan fitur, MLP fokus dengan UX, user experience. Kalau MVP user itu menerima produk kita, ya oke, kita terima, sudah jadi, menyelesaikan masalah gitu. Tapi MLP lebih ke user love your product. Jadi ketika rilis, user tuh ya langsung jatuh cinta gitu. Nah, aduh sorry, maaf. Jadi kalau misalnya di simplicity-nya, in really simplistic way, the MVP is born to be a functional and evolve. MVP itu memang lahir untuk ya to be fungsional dan berevolusi, berkembang gitu. Tapi MLP itu hadir untuk dicintai, di membuat user nyaman pada pandangan pertama gitu. Kata-kata love itu tadi. Lanjut. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan di mana kapan ya, kapan sih kita butuh MVP gitu ya. Kapan kita butuh pakai MVP. Ini menurut pendapat saya dan juga beberapa ahli yang sudah disebutkan tadi ya. Saya merangkum itu. Jadi pertama, ketika waktu yang dimiliki itu terbatas. Nah, ketika waktu itu pokoknya serba terbatas, serba cepat, ya wes kita pakai MVP aja dulu gitu. Dan yang kedua, ketika budgetnya rendah. Budget itu kalau misalnya bicara bisnis kan kita terkait dengan uang, tapi budget kan nggak melulu masalah uang, bisa sumber daya manusianya, bisa waktunya tadi kan, bisa juga scope-nya dan lain-lain gitu. Ketika budgetnya rendah, maka ya akan lebih relate pakai MVP. Dan ketiga adalah ketika produk yang akan kita bangun itu bisa dibilang inovatif, unik gitu ya. Pokoknya ya saingannya baru dikit banget. Maka perlu dikejar launch cepat mungkin. Kalau di dunia bisnis itu ya istilahnya biar nggak kedahuluan lah sama pesaing gitu. Nggak mau kehilangan momentum. Nah, itu. Nggak mau kehilangan momentum dari ekspektasi user yang ada. Jadi untuk mengejar itu ya kita tembak pakai MVP dulu ya gitu. Yang terakhir, yang keempat itu adalah ketika memang produk itu dibuat dan di launch yang memang tujuannya itu untuk beta testing. Jadi memang tujuannya untuk beta testing awal, dirilis, kemudian dapat feedback dari user. Nah, feedbacknya itu diolah untuk pengembangan produk yang lebih baik ke depannya. Kalau kita bicara kapan MVP ya, sekarang kita masuk ke kapan kita butuh MLP, minimum lovable product. Pertama, ketika produk itu bukan satu-satunya bacanya niche ya, dan harus memberikan user experience yang menarik dan luar biasa untuk memenangkan kompetitor. Memang MLP itu kaitannya cukup besar ya dengan bisnis. Jadi harus memberikan user experience yang menarik, luar biasa. Pokoknya harus memberikan langsung, walaupun minimum, tapi bisa memberikan langsung impact gitu ke user ketika produk itu dirilis. Yang kedua, itu adalah ketika produknya yang kita buat itu segera mendapatkan loyalitas audiens dari target produk kita. Kalau kita tadi bicara mengejar momentum di MVP, MLP ini lebih nggak mau kehilangan momentum. Jadi ketika ada momentum,
di situ tuh kita, pengennya produk kita itu langsung mendapatkan lirikan pertama, loyalitas dari target yang produk akan kita rilis, gitu. Yang ketiga, itu adalah ketika kita sudah membangun produk secara MVP dan ingin lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi MLP itu bisa dijadikan, ke tahapan selanjutnya dari MVP. Misal kita sudah rilis nih MVP, fungsional oke, tapi apa ya terus berhenti di situ aja, kan enggak toh. Jadi ya selanjutnya kita naik ke MLP. Nah, jadi dari penjelasan tadi ya, kalau menurut saya kapan MVP ataupun kapan MLP itu tergantung banget sama kondisi. Kalau menurut saya, tergantung kondisi. Jadi misalkan waktu mepet, skopnya luas, resource-nya terbatas, ya apakah tetap mau memaksakan MLP gitu? Apakah mungkin MVP jadi lebih tepat digunakan di saat itu, ketika kondisi waktu mepet, skop luas, resource terbatas. Namun kalau misalnya skopnya itu jelas terdefinisi dengan baik, waktunya luas, lama, resource-nya ada, resource-nya jelas. Nah, yakin nih kita masih mau membatasi diri dengan MVP. Padahal ya itu tadi skopnya jelas, waktunya luas, resource-nya ada, definisi produknya jelas, pokoknya sudah terdefinisi dengan baik dan masih membatasi diri dengan MVP. Yakin gitu ya. Padahal ada opsi lain yaitu MLP. Nah, ini semua kita kembalikan ke teman-teman ya. Jadi ke teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri kira-kira MVP, MLP mending mana gitu. Mungkin sekian ya sharing-sharing dari saya. Mungkin sebelum ditutup ini ada sebuah ya pernyataan gitu dari Paulo Caroli dalam bukunya The Lean Inception. Delivering an MVP doesn't mean that the product is bad. Simpleton, simpleton or incompetent don't mistake unfinished for bad. Simple for simpleton and incomplete with incompetent. The MVP must be visible to be created, easily usable, generated value, and be amazing. Tanda kutip, wow. Jadi artinya apa Bang Messi? Artinya kurang tahu ya. Ini artinya kalau lebih delivering MVP itu tidak berarti bahwa produk tersebut buruk. Ya MVP itu produk tersebut itu bukan buruk, enggak bad gitu ya, atau tidak kompeten. Jangan salah mengartikan yang belum selesai itu selalu kaitannya dengan hal yang buruk, sedangkan jangan selalu mengkaitkan dengan sederhana itu selalu jelek, dan tidak lengkap itu dengan sesuatu yang tidak kompeten gitu. MVP itu harus layak dibuat, mudah digunakan, menghasilkan value dan luar biasa itu. Wow itu tadi. Oke, sekian mungkin itu saja dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan atau mungkin kalau ada yang kurang tepat dari yang saya sampaikan tadi, silahkan bisa dikoreksi. Ya besar harapannya mungkin bisa ada timbul diskusi ya bersama di sini kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denta atas materi yang disampaikan mengenai MVP dan MLP. Mungkin teman-teman juga ada yang mau ditanyakan, bisa via chat ataupun raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bertanya. Tanya Mbak. Oh iya Mas, jadi semoga Mas Dewi. Ya, terima kasih Mas Denta. Aku mau nanya, untuk di PSI sendiri, itu menurut Mas Denta, MVP apa MLP? Dan kapan kita, kalau misalnya jawabannya MVP, kapan kita bisa melakukan MLP seperti itu? Terima kasih. Mungkin mau dijawab dulu atau ini Mas ada pertanyaan dari Pak Hari atau dijawab? Oke,
Mungkin satu-satu dulu ya, biar bisa lebih fokus gitu. Jadi kalau yang dikatakan Mas Dwi tadi, di PS itu sudah MVP atau MLP, ya itu tadi saya kembalikan ke teman-teman ya. Aku nyari aman itu. Enggak. Jadi ya tak kembalikan ke teman-teman. Jadi MVP atau MLP itu tergantung kondisi kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena setiap tim di PS itu pasti kondisi flow-nya itu berbeda-beda, kondisi stakeholder-nya berbeda-beda, rilis produknya pasti berbeda. Jadi tentu saja pendekatannya yang dipakai mungkin bisa berbeda. Tapi kuncinya di sini yang bisa saya sampaikan ada ketika tadi kan saya menyampaikan ada kapan pakai MVP, kapan MLP. Kalau misalnya waktunya mepet, eh, serba mepet lah pokoknya skopnya terbatas ya, pakai saran saya ya mungkin bisa MVP gitu. Tapi kalau misalnya semua sudah terdefinisi dengan baik, skopnya luas, waktunya banyak, resource-nya apalagi orangnya nyampe 14 orang gitu kan. Nah, kenapa harus membatasi diri dengan MVP gitu? Gitu aja sih. Itu aja dari aku. Gimana Mas Dwi? Mungkin Pak Hari, monggo. Jadi bertanya, Pak Hari. Oke, matur nuwun Mbak. Iya, Pak.